Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Rahman, berasal dari kelas B dengan NIM 210902501021 dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Di sini tugas saya itu adalah untuk menjelaskan jawaban saya dari tugas kedua. Jadi, yang pertama-tama saya akan menjelaskan soal nomor 1. Uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Dimulai dari pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Kemudian penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu pula. Dan yang terakhir adalah pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita lanjut soal nomor 2. Bagaimanakah proses terjadinya harga keseimbangan? Uraikan. Harga keseimbangan ini terjadi jika ada interaksi antara penjual dan pembeli, atau bisa juga permintaan dan penawaran. Kemudian setelah itu terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Terus apabila harga yang ditawarkan dirasa terlalu tinggi, maka pembeli barang ataupun jasa akan tidak terjual karena itu memiliki harga yang paling tinggi. Namun jika harga sesuai dengan pembeli, maka terjadilah kesepakatan sehingga akan diperoleh harga keseimbangan, dan jika digambarkan dalam kurva akan diperoleh titik keseimbangan. Selanjutnya soal nomor 3. Deskripsikan menurut pendapat Anda apa yang akan terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik. Menurut saya, jika pendapatan masyarakat naik, maka itu akan berdampak bagus terhadap permintaan, karena jumlah permintaan akan semakin bertambah juga. Contohnya seperti pegawai mendapatkan pendapatan yang naik dari pendapatan mereka sebelumnya, maka pegawai itu pasti akan ingin membeli sesuatu karena pendapatan mereka juga meningkat. Terus masyarakat itu cenderung ingin membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak karena pendapatan mereka juga naik. Kemudian soal nomor 4. Uraikan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa, yang pertama adalah harga barang. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Rata-rata pembeli itu mau membeli sesuatu barang yang harganya lebih murah atau terjangkau, dan jika dia mendapatkan harga barang yang tinggi, maka mereka akan melakukan penawaran terhadap penjual. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Yang ketiga, bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Karena jika bencana alam itu terjadi pada daerah tersebut, maka akan dilakukan penghentian produksi barang tersebut, karena mungkin salah satu faktornya kekurangannya bahan baku atau rusaknya pada tempat produksi barang tersebut. Yang keempat, harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal.
Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Yang kelima adalah biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Karena jika produksi tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih murah, maka yang rugi adalah produsen. Karena harga biayanya produksinya yang tinggi, tetapi dijual murah, itu akan membuat produsen mengalami kerugian yang sangat tinggi. Terus yang terakhir adalah pajak. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Jadi, kita lanjut soal nomor 5. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang pertama, kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Seperti dalam gambar tersebut terlihat seperti begitulah kurva permintaan. Garis kuide itu adalah jumlah barang yang diminta. Kemudian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan harga tersebut. Seperti dalam gambar kurva penawaran, terlihat seperti begitu dan garis QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Kalian lihat tabel tersebut. Soalnya adalah buatlah grafik dari tabel tersebut dan pada tingkat harga berapa titik keseimbangannya. Jadi di sini kita disuruh membuat grafik dan grafiknya itu terlihat seperti dalam Canva. Jadi garis yang vertikal itu merupakan harga dari minyak goreng per kilogramnya. Kemudian garis horizontal itu merupakan minyak goreng. Jadi kita taruh harganya di samping kiri dan minyak gorengnya berada di bawah. Kemudian kita hubungkan garisnya. Kita mulai dari yang terkecil. Contohnya 5.000. Jumlah permintaan minyak goreng itu ada 50. Kemudian kita taruh garisnya hingga sampai di 50. Kemudian jumlah yang ditawarkan itu ada 20. Jadi kita taruh garisnya hingga 20. Kemudian begitu seterusnya hingga kita mendapatkan titik keseimbangannya berada di tengah-tengah. Jadi titik keseimbangannya itu berada pada tingkat harga 9.000 karena jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lanjut soal nomor 7. Apakah dalam menentukan permintaan hanya memerhatikan faktor harga saja? Berikan alasannya. Jawabannya tidak, karena dalam menentukan permintaan bukan cuma harga saja, tetapi memperhatikan kualitas barang atau selera masyarakat. Karena jika dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harganya saja dan tidak memperhatikan dari kualitas atau selera masyarakat, maka dipastikan bahwa produksi barang tersebut akan mengalami permintaan yang rendah karena dia tidak memperhatikan kualitas dari barangnya dan hanya mementingkan harganya saja. Contohnya seperti jika ada suatu produksi yang menjual botol air. Jika produksi tersebut hanya mementingkan harganya saja dan menaruh harganya dengan yang tinggi dan tidak memperhatikan kualitas barang yang ternyata botol air itu mudah pecah, maka bisa dipastikan masyarakat akan tidak mau membeli botol air tersebut dikarenakan kualitas barangnya yang rendah atau mudah rusak. Kemudian ada soal nomor 8. Mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Karena jika jumlah penduduk yang besar disertai dengan kesempatan kerja yang luas, maka pada akhirnya akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan
dan penerimaan pendapatan akan menambah daya beli yang pada akhirnya akan menambah permintaan. Contoh dalam negara Cina. Negara Cina itu memiliki jumlah penduduk yang padat, tetapi juga memiliki kesempatan kerja yang sangat luas dan pendapatan yang tinggi jadi masyarakat Cina itu memiliki daya beli yang tinggi sehingga menambah permintaan dalam negara Cina tersebut. Soal nomor 9. Bagaimanakah pajak dapat memengaruhi penawaran? Pajak itu memiliki pengaruh terhadap tinggi atau rendahnya suatu harga apabila harga barang tinggi. Karena pajak yang tinggi, permintaan akan berkurang. Imbasnya, penawaran juga berkurang jumlahnya. Contohnya seperti mobil Ferrari atau Lamborghini. Orang-orang yang memiliki mobil tersebut adalah mereka yang memiliki penghasilan yang lebih. Mereka mampu membayar pajak mobil tersebut. Akan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki penghasilan pendapatan yang rendah, maka dia tidak mampu membeli mobil tersebut dan tidak dapat membayar pajaknya, sehingga itu bisa jadi mempengaruhi penawaran ataupun permintaan pada suatu produksi barang tersebut. Kita lanjut soal nomor 10. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur dan pakaian mengalami peningkatan. Menurut Anda, bagaimanakah permintaan akan barang tersebut? Menurut saya, kedua barang tersebut juga akan mengalami permintaan yang meningkat, karena pada saat Hari Raya, kedua barang tersebut sangat paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, seberapapun harganya, masyarakat akan membelinya. Kita lanjut soal nomor 11. Gambarkan dan jelaskan mengenai kurva keseimbangan pasar. Jadi saya jelaskan dulu apa itu kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar itu adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Seperti yang kalian lihat di kurvanya dalam Canva, di garis tengah itu ada huruf E, itu merupakan tanda keseimbangan pasar. Saya berikan contoh sedikit tentang kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar itu suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Soal nomor 12. Apakah setiap ada permintaan selalu diikuti oleh penawaran? Kemukakan pendapat Anda. Tidak juga, karena setiap permintaan selalu diikuti oleh penawaran. Jika terjadi kelangkaan barang atau jasa, maka produsen tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Soal nomor 13. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut saya, harga pasar itu dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi menurut saya iya, jika harga pasar itu selalu terbentuk dari proses tawar-menawar. Kemudian soal nomor 14. Identifikasilah pentingnya harga pasar bagi perekonomian. Jika harga barang pasar menurun, perekonomian sangat lambat karena tidak ada distribusi barang. Tetapi jika harga barang pasar meningkat, maka perekonomian sangat cepat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa maksudnya. Jadi pasar itu merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara, dan peran pasar dalam perekonomian itu sebenarnya sangat penting untuk semua aspek karena banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidup mereka dalam kegiatan pasar tersebut. Kemudian kita lanjut soal nomor 15. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Berilah alasan Anda. Jawaban saya bisa, karena hukum permintaan dan penawaran ini
berkaitan dengan penjualan dan jadi hukum permintaan dan pembelian ini berkaitan dengan penjualan dan permintaan harga yang ditawarkan. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita saat kita membeli barang dan kita menawarkan harga tersebut, maka itu dapat berkaitan dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Dan yang soal terakhir yaitu adalah nomor 16. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memengaruhi harga pasar? Peran pemerintah itu dalam pembentukan harga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi secara langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu intervensi secara langsung. Intervensi secara langsung itu terdiri dari penetapan harga minimum dan harga maksimum. Yang dimaksud penetapan harga minimum itu adalah di sini pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Kemudian penetapan harga maksimum yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia itu antara lain obat-obatan di apotik, harga BBM, tarif angkutan atau transportasi darat seperti tiket bus kota. Kemudian intervensi secara tidak langsung. Intervensi secara tidak langsung itu meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi. Jadi kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, serta ada pula pemberian subsidi, yang dimana kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Jadi itulah soal dan jawaban yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.